penampakan kura-kura gua nih teman-teman. Nah, kebetulan juga nih tadi mungkin gua lupa ngejelasin ya. Jadi biasanya nih kalau misalkan kura-kura direndam sambil dijemur, dia ini biasanya ngeluarin pup gitu teman-teman. Nah ini maaf ya, udah ada segini nih ya, jadi gua tetesinnya dikit-dikit, nanti tinggal gua elap. Nah tuh, nah sisanya buat si Jarot nih tuh ya, biar kelihatan hasilnya. Pasti beda banget. Oh, walaupun sedikit juga udah langsung nyala ya. Tuh, kinclong banget kan. Tuh ya. Jadi gua kalau ngasih sih emang nggak banyak, jadi cuma segini aja, pelapis supaya dia tetap kinclong teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Adi Setia TV. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini nih, gua masih tetap mau sharing lagi nih tentang perawatan untuk kura-kura ya. Tapi kali ini perawatannya untuk kura-kura darat teman-teman. Dan pokoknya gue juga udah lama banget lah kayaknya jarang bikin tentang kura-kura ya, tapi tetap harus dong, kalau ilmu itu harus tetap di sharing, harus berbagi supaya bermanfaat ke teman-teman yang nonton pastinya ya. Dan teman-teman juga bisa lah cari referensi, kira-kira nanti kalau misalkan punya kura-kura treatmentnya mungkin ada yang kayak gua ataupun ada yang kayak yang lainnya ya. Yang penting intinya tujuannya sama teman-teman, supaya kura-kura kita tetap sehat. Oke, jadi ini seperti biasa ya, gua lagi rendam kura-kura sambil dijemur teman-teman. Jadi gua hanya mengingatkan aja ya, jadi fungsinya ini supaya kura-kura ini mau minum dan ngeluarin uretesnya ya teman-teman. Jadi kura-kura ini kan salah satu reptil ya, jadi reptil itu harus kena sinar matahari teman-teman, itu harus banget, wajib, soalnya dia buat pencernaan makanannya ya, karena dia harus dibantu oleh sinar matahari juga, dan supaya juga tetap sehat dan nggak ada penyakit seperti Bladderstone gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama kali ya, ini kura-kura gua lagi pada direndam dan dijemur, langsung aja yuk kita lihat teman-teman. Skuy. Nah teman-teman, ini dia nih penampakan kura-kura gua nih teman-teman. Nah kebetulan juga nih tadi mungkin gua lupa ngejelasin ya, jadi biasanya nih kalau misalkan kura-kura direndam sambil dijemur, dia ini biasanya ngeluarin pup gitu teman-teman. Nah ini maaf ya, ini ada pupnya tuh ya, tuh di sana juga ada. Nah jadi buat intinya sih ngebantu kura-kura darat ini untuk minum dan untuk pup teman-teman, karena kura-kura darat ini kan mungkin kalau misalkan teman-teman naruh di kandang ya, dikasih air gitu, dia nggak bakalan minum teman-teman, malahan dia bakalan numpahin water dish-nya, ataupun dia malah ngerendam di situ, dia nggak bakalan mau minum teman-teman. Itu sih pengalaman gua ya. Jadi biasanya sih pasti kalau direndam kayak gini dia sambil pup juga ya. Nah ini dia nih untuk si pardalisnya nih teman-teman. Kalau dia emang sih gue jarang banget ketika direndam ngelihat dia ini pup, tapi biasanya kalau misalkan setelah rendam gue kasih makan, gue sikatin juga, baru dia pup. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap sehat aja. Nah
Nih untuk si Jarot nih ya. Tuh, Jarot oh udah tuh udah pup sedikit tapi ya dia ya. Tuh, kotoran-kotorannya. Nah, teman-teman bagus banget nih kalau misalkan kita apa namanya ya? Rajin gitu. Kalau gua kan untuk sekarang ini ya ngerendam ini paling seminggu untuk waktu paginya itu 2 kali ya kayak di hari Sabtu atau Minggu. Nah untuk hari biasanya gue paling kayak hari Selasa atau hari Kamis gitu teman-teman. Dan itu dilakukannya di malam hari karena gue sempetnya memang di malam hari ya. Tapi ketika direndam malam hari jangan lupa dikasih lampu UVA UVB plus airnya ini nggak boleh, bukan nggak boleh sih ya, mungkin yang gue pakai ini airnya air sedikit hangat ya teman-teman, jadi supaya kura-kura nggak kedinginan, jadi tetap menjaga kesehatannya teman-teman. Kalau misalkan langsung gue kasih air biasa aja gitu takutnya dingin teman-teman, makanya gue campurin dengan sedikit air hangat supaya suhu air ini tetap hangat dan dia kena lampu juga jadi makin hangat teman-teman. Nah mungkin sedikit tips dari gua teman-teman. Nah biasanya juga gua setelah ngerendam kayak gini gua langsung sikatin teman-teman, jadi kayak sikat biasa aja supaya bersih ya, disikatin lagi. Terus ini untuk kontainernya juga disikat-sikatin lagi pakai sabun. Tapi kalau misalkan kayak kura-kuranya ini pakai sabun khusus reptil ya teman-teman, ataupun kalau nggak ada sabun khusus reptil bisa pakai sampo bayi, sampo anak bayi ya, yang kira-kira nggak pedih lah di mata, itu nggak apa-apa teman-teman. Nah terus dulu kan juga aku pernah ya waktu itu bikin apa sulcata glowing ya, jadi dulu itu sempat gue kasih minyak kelapa, jadi mungkin sedikit glowing ya, kayaknya nanti sih gue mau nyoba lagi nih, gue olesin sedikit aja ya, jadi nanti kita lihat ya perbedaannya. Ini kan masih biasa nih, nggak di apa pakai minyak kelapa, nanti gue cobain pakai minyak kelapa lagi ya teman-teman, pasti kelihatan banget ya. Tuh ya, pokoknya nanti teman-teman bisa ngelihat bedanya aja lah. Ini nggak terlalu mengkilat ya, tuh. Tapi nanti ketika makin minyak kelapa, wah pasti mengkilat banget teman-teman. Tapi gue waktu itu juga ada saran sih dari penonton ya. Mungkin salah satu subscriber gue juga katanya kan bang, ngapain sih makin minyak kelapa, di toko oren juga ada kok ya. Kita kan emang sebenarnya sih pengen sih, cuman nggak sempat aja gitu kan, karena stok minyak kelapa juga ada banyak, jadi makin minyak kelapa aja. Minyak kelapanya juga nggak banyak kok, cuman paling bisa setetes lah, karena tinggal dielap-elap aja kan, itu juga udah nggak terlalu banyak sih menurut gue ya, jadi cuman untuk sebagai pelapis aja, jadi dia kelihatan mengkilat banget gitu teman-teman, supaya kalau misalkan kontes-kontes tuh dibilangnya dia perform, asik, munculin warna atau jati dirinya langsung ya. Tuh, oh ini kayaknya kurang digeser. Nah tuh. Jadi tetap diusahain ya minimal 15-20 menit lah ya, kalau gue biasanya sih gini kalau rendam pagi, jadi supaya dia juga emang ya iklimnya kan mereka ini di gurun, jadi emang harus kena panas terus teman-teman, wajib banget lah. Tuh. Nah jadi apalagi panas matahari pagi ya, itu sehat banget teman-teman. Oke teman-teman, mungkin setelah ini paling nggak gua videoin kali ya, nanti kayak gua sikatin, terus gua kasih, oh kalau misalkan gua kasih minyak nanti mungkin gua videoin ya, dan habis itu gua kasih makan, jadi supaya teman-teman bisa ngelihat perbedaannya antara sulcata atau pardalis yang sekarang gua rendam nih sama yang nanti ketika gua kasih minyak kelapa teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya teman-teman, skuy.
Oke guys, balik lagi. Nah, kebetulan ini juga kura-kuranya udah gua sikat ya. Nah, tadi udah sempat gua bilang nih, gua mau ngasih sedikit minyak kelapa lagi nih teman-teman. Oke, jadi langsung aja yuk kita kasih kura-kuranya minyak kelapa sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Nah, jadi nih ya, kita kasih sedikit aja ya. Nah, nih di tangan gua udah ada segini nih. Ya, jadi gua tetesinnya dikit-dikit, nanti tinggal gua elap. Nah, tuh. Nah, sisanya buat si Jarot nih. Tuh, ya. Biar kelihatan hasilnya. Pasti beda banget. Oh, walaupun sedikit juga udah langsung nyala ya. Tuh. Kinclong banget kan? Tuh ya. Jadi gue kalau ngasih sih emang nggak banyak, jadi cuma segini aja, asal pelapis supaya dia tetap kinclong teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Nah, sekarang kita ratain ke teman-teman yang lain. Tuh kan, ini si ganteng nih. Tuh, kinclong kan? Bukan kaleng-kaleng lah pokoknya, keren. Nah, si Jenggo nih tadi juga udah ditetesin sedikit, jadi gue makainya nggak banyak, cuma netes-netesin doang. Jadi kalau misalkan ada semut kayaknya enggak ya, karena kalau semut biasanya kan yang kalau banyak gitu kan, ini cuman sedikit. Oh, wah cakep banget lah, well. Jadi lebih harum kelapa tuh ya. Ini piramiding sedikit tapi dia tetap sehat. Ini si Jenggo ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal si macan alias Pardalis gua nih. Tuh kan lebih berani ya warnanya ya. Tuh, jadi kecerahannya benar-benar, pokoknya perform lah, lebih perform dia. Tuh, wah, jadi nggak kaleng-kaleng lagi bos. Gila sih, cakep-cakep, keren-keren pokoknya. Kalau habis disikat, dimandiin pakai sabun, nah terus dikasih dengan minyak kelapa ya. Nah, terus gue juga udah nyiapin nih teman-teman nih, ada potongan buah pepaya ya. Jadi gue lagi hari ini menunya pepaya. Ini jadi langsung aja karena udah dipotong kecil-kecil ya. Jadi ini kayak gue taruh di sini aja nih teman-teman. Tuh ya, ditaruh gini aja. Nah, ini untuk si Jarot nih agak gedean ya. Nah, ini untuk si macan. Tuh, bijinya jangan lupa teman-teman tetap dikasih ya, karena sebagai apa namanya, obat cacing alami buat kura-kura. Nah, sebagian udah ada yang makan nih. Tuh, kayak si siapa? Si Jarot ya udah langsung makan. Terus si Jenggo udah, si macan juga udah, tinggal si ganteng aja nih. Tapi dia udah nyium-nyium sih. Nah, dia malu tuh. Tuh kan, malu-malu. Malu-malu tuh. Nah, ya, ya akhirnya kan dimakan juga kan. Nah, oke teman-teman, mungkin sharing gua pada hari ini segini dulu aja. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, gua Adi Setia TV pamit undur diri. See you next vlog ya. Bye bye.